seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang sekarang. Satu aja, nek dipermasalahke harusnya do protesnya kak dek-dek ngopo lagi saiki protes kudune ndek ben nek ra pengen dadi tuan rumah rasa dadi tuan rumah protes saiki. Tak biasanya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang irit bicara ini cukup panjang menumpahkan kekesalannya usai FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Berdalih memegang teguh komitmen, sikap Gibran justru dianggap berseberangan dengan sikap partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun segera menyelesaikan urusan beda pendapatnya dengan kader partai lainnya. Pokoknya saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah dari atasan Pak Gubernur. Yang jelas saya juga tadi langsung meminta maaf ke Pak Gubernur apabila ya kemarin kita berbeda pendapat. Tapi semuanya clear kok, tenang aja ya. Memimpin Surakarta sejak Februari 2021, gaya kepemimpinan Gibran di Kota Solo dinilai berbeda dengan sang ayah. Gibran seringkali mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang tak biasa. Mulai dari memarkir mobil dinasnya di lokasi yang bermasalah, hingga tegas menegur langsung pas pampres yang memukul seorang supir truk. Tanggung jawab saya melindungi warga saya yang dipukul. CCTV-nya udah saya pegang juga. Jelas banget kejadiannya ya. Kasar banget. Udah saya pegang videonya. Kejadiannya juga di dekat rumah saya. Bayang aku izin banget. Mas ya, tugasku melindungi warga. Ya. Urusannya pas pampres dengan komandan. Sementara di dunia maya, Gibran sangat aktif membalas kritik, keluhan, hingga candaan warganet, terutama yang berhubungan dengan Kota Solo. Hingga yang sempat ramai disorot adalah pertemuan putra Jokowi ini dengan sang pengkritik utama, Rocky Gerung. Enggak, aku kan duwe beban toh Mas. Kan aku dudu sopo-sopo. Bukan orang partai, bukan siapa-siapa, itulan wae itu. Selama ini kan terkenal suka ngeritik gitu kan Mas. Ya bagus nih. Makanya daripada ngeritik dari jauh mending saya datang langsung, Pak, kritik saya dong langsung face to face gitu kan enak. Berguru. Iya, berguru. Oh, beliau wong pinter banget kok, jenius kok. Jelang Pilpres dan Pilkada serentak 2024, Solo dan Gibran seketika menjadi magnet sejumlah tokoh, mulai dari pucuk pimpinan parpol hingga bakal calon presiden. Rupanya Solo ini adalah tempat yang khusus ya. Yang di luar Solo pasti mencapai pangkat yang tertinggi. Mungkin ada sesuatu di Solo ini. Makanya saya terima kasih kalau bisa sering-sering saya pindah ke Solo ini. Siapa tahu dengan sering-sering ke Solo ya. Selamat. Terima kasih ya, matur nuwun semuanya. Sejatinya, Gibran dan wakilnya Teguh Prakosa dipercaya memimpin Solo hingga 2026. Namun, tahun politik jelang Pilkada serentak 2024 mulai menggoyahkan posisi Gibran di Solo. Gibran disebut-sebut masuk radar untuk maju di Pilgub Jateng, bahkan DKI Jakarta. Ya, saya sih siap. Tapi nunggu Bu Ketua Umum dulu ya. Ya, Jawa Tengah sama DKI yang perlu banyak yang perlu diperbaiki yang mana? Mungkin menjadi salah satu motivasi. Banyak ya, dua-duanya sudah baik. Dan saya rasa Jawa Tengah dan DKI ini sama-sama baik lah. DKI sebagai pusat ekonomi, Jateng sebagai lumbung pangan. Tak hanya memiliki modal keuangan yang mapan,
Kedekatannya dengan sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kian memperkuat modal politik Gibran yang disebut-sebut bukan politisi biasa. Sudah bersama saya Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, terima kasih sekali. Khusus dari Solo ke program Rosi. Terima kasih Mas Gibran, saya sangat menghargainya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Mas Gibran, kalau boleh kita pernah bercakap-cakap ya lewat WA waktu pembatalan U20. Terus kita punya kesamaan teks, sedih. Terus Mas Gibran juga bilang, saya juga sedih dengan emoticon. Sedih gitu. Waktu itu sesedih apa sebenarnya Mas Gibran? Ya bukan cuma sedih tapi juga marah. Ya karena ini sesuatu yang sudah kita persiapkan bertahun-tahun, ya tiba-tiba diambil begitu saja. Gimana nggak emosi? Jadi ada unsur emosi juga ya Mas Gibran ya? Ya itu tadi kita sudah mempersiapkan bertahun-tahun. Warga, euforia warga juga sudah menggebu-gebu, tinggal beberapa bulan, tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi nggak apa-apa, kan semuanya sudah berlalu. Gimana sekarang moodnya Mas Gibran? Ya biasa aja, kita move on, dan kemarin kita juga sudah izin Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak mohon izin sebagai pengganti event U20, kita akan mengadakan event ini. Jadi biar roda ekonomi terus berputar. Karena selalu Mas Gibran katakan akan ada event pengganti. Karena U20 itu kan kalau nggak salah akan final dan penutupan ya di Solo ya. Iya, final. Jadi puncaknya betul. Penutupannya di Solo. Demi mengobati kekecewaan masyarakat Solo, Mas Gibran akan menyiapkan event-event selanjutnya. Iya, dan yang paling penting ini Mbak, stadion yang sudah kita renovasi, yang sudah kita perbaiki ini harus dipergunakan. Jangan sampai mubazir. Karena ini Liga 1 kan udah hampir selesai. Jadi kita nggak bisa ketergantungan sama event-event bola yang ada di lokal. Itu aja. Mas Gibran, izinkan saya bertanya soal pandangan Mas Gibran yang ini pasti ada kaitannya dengan politik. Pembatalan itu adalah yang disalahkan adalah PD Perjuangan. Mas Gibran tetapi di sosial media dan termasuk juga dalam wawancara dengan media, Mas Gibran menunjukkan sikap yang berbeda soal pembatalan U20 ini. Mas Gibran memang sengaja melawan arus utama garis komando partai. Bukan seperti itu ya. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapalah. Yang jelas kemarin itu saya berstatement sebagai tuan rumah. Kami tuan rumah sudah tanda tangan komitmen, sudah diberikan list kewajibannya apa saja, dan saya penuhi itu semua. Jadi ya kecewa sekali ketika itu tiba-tiba dibatalin. Dan kami yang sebagai tuan rumah di Solo, kita kan juga pakai APBD untuk memperbaiki venue-venue kita, dan itu tidak kecil. Makanya itu kita ya agak kecewa lah. Mas Gibran nggak ditelepon DPP untuk mengatakan bahwa menolak tim Israel? Ya itu internal kami lah. Yang jelas saya sudah izin pimpinan-pimpinan, izin Pak Gubernur, waktu itu juga izin Pak Sekjen, Pak mohon maaf, saya sebagai tuan rumah akan berstatement seperti ini. Oh jadi ibaratnya Mas Gibran ini tidak secara, maksudnya nggak tiba-tiba ingin menunjukkan beda, tapi juga ada etika internal. Oh enggak, ini bukan masalah beda, bukan masalah cari sensasi, ini kewajiban sebagai tuan rumah, itu aja. Ya pertanyaan saya Mas Gibran, jadi secara internal sebenarnya Mas Gibran itu sudah berkomunikasi dulu untuk mengatakan saya mohon izin saya akan bersikap berbeda. Iya, dan ini juga kan bukan pertama kalinya Solo menjadi tuan rumah event internasional ya. Tahun sebelumnya kan kita juga jadi tuan rumah ASEAN Para Games. Sama, kewajibannya sama.
Dan kita sebagai tuan rumah wajib memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang ada di kontrak itu. Dan kalau kemarin kan ASEAN Para Games lancar, Indonesia juga juara 1, jadi kita semua senang dan impact ekonominya bisa dirasakan. Nah ini yang kita kejar itu di U20. Jadi kita kejar, kita bidding, kita juga memohon untuk dijadikan tuan rumah untuk closing dan final karena kita ngejar pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID. Itu aja. Kalau sekarang kemudian PDIP diganjar dengan turunnya elektabilitas kalau kita lihat dari hasil survei LSI, dan itu memang responden ditanya 2 hari setelah pembatalan, bagaimana pandangan Mas Gibran bahwa ini memang ganjaran atau hukuman yang diberikan publik karena sebagai partai politik terdepan menolak U20 karena tim Israel? Ya itu sekali lagi saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai, tapi yang jelas kalau di surveinya LSI kemarin ya Mbak, ya itu berarti kalau nggak salah ada berapa? 80% yang setuju U20 dilanjutkan ya. Kalau misalnya itu dikatakan sebagai, karena kan Mas Gibran juga politisi, kalau misalnya itu dibilang sebagai, ini kita harus berhati-hati, kita sudah harus memitigasi ini, karena bagaimanapun juga yang ingin dijaga adalah Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara. Jangan sampai kemudian ini ada arus politik yang kemudian mengganggu pemerintahan ini secara politik dan bisa ada potensi impeachment pada presiden. Sekali lagi kembali ke tadi Mbak, saya berstatement sebagai tuan rumah, saya bekerja sebagai tuan rumah yang menyiapkan venue dan lain-lain. Untuk urusan itu kita kembalikan lagi ke pemerintah pusat. Itu aja, saya hanya menjalankan kewajiban-kewajiban saya. Tuh. Kalau saya mengutip perkataan wali kota sebelumnya, bahwa kenapa Mas Gibran bersikap seperti itu, karena belum lahir, jadi belum paham konstitusi. Ya mohon maaf kalau lahirnya telat. Nggak apa-apa, nggak. Sekali lagi, sebenarnya yang pertama kali tanda tangan itu malah beliau, Pak Wali Kota yang sebelumnya. Karena ini kan sebenarnya harusnya diadakan di tahun 2020 ya, 2019. Karena pandemi kan. Nah, terus berganti ke saya, lalu saya lanjutkan kontraknya dengan tanda tangan saya. Jadi bukan Mas Gibran yang pertama kali tanda tangan? Sebelumnya oleh Pak Wali Kota yang sebelumnya. Tapi intinya ini Mbak, komitmen, masalah komitmen itu aja. Ya tapi udah nggak usah dibahas lagi, kan udah batal dan kita udah move on dengan event-event yang berikutnya. Jadi waktu itu ngobrol sama Pak Gubernur gimana, meng-clearkan soal itu? Oh ya pasti, meng-clearkan masalah itu, minta maaf pasti, lalu kita minta izin untuk mengadakan event-event selanjutnya. Kenapa minta maaf Mas Gibran? Kenapa harus minta maaf? Ya beliau kan pimpinan saya. Beliau pimpinan saya sudah berbeda pendapat dengan beliau, ya saya harus minta maaf. Mas Gibran, kalau kembali kita mengacu pada survei LSI yang diambil atau ditanyakan pada responden 2 hari setelah pembatalan U20 itu, PDIP mengalami penurunan, Pak Gubernur juga yang digadang-gadang sebagai calon presiden juga disebut penurunannya cukup dalam gitu. Tetapi juga yang menarik adalah seorang Gibran Rakabuming Raka, wow naik dari 19 simulasi nama, nomor 6 itu nama Anda. Jadi sekali lagi karena ini konteks waktunya dekat dengan pengumuman pembatalan U20, ini sepertinya juga ganjaran baik untuk seorang Gibran Rakabuming. Boleh nggak kalau misalnya orang bertanya, wah Mas Wali jadi kelimpahan rezeki suara nih karena ikut bersuara berbeda dengan partai? Kalau saya sih orangnya kalau sudah diberikan tanggung jawab ya harus dijalankan, apapun resikonya. Gitu. Tapi kaget nggak tiba-tiba namanya langsung di posisi 6? Kaget sih. Sebelumnya kan kita nggak pernah masuk ya Mbak kalau di capres ya. Ya kaget juga nomor 6.
biasanya nggak ada sama sekali. Kalau survei Jateng, survei DKI sih saya sering lihat, tapi kalau yang ini baru pertama kali, kaget juga. Ya, tapi ini dong, happy dong. Nggak, biasa aja. Jadi ngeliat hasil survei itu, ya sebagai manusia lah, maksudnya wah bangga juga dong. Enggak juga, biasa aja Mbak. Kan saya nggak nyapres. Siapa bilang, belum tentu. Enggak, umurnya juga nggak cukup. Kan nanti wali kota, gubernur, lalu presiden. Mas Gibran, ini pelajaran ya, lesson learned sekali soal U20 ini. Kita semua kan punya perasaan yang sama bahwa Indonesia ini akan menjadi forum-forum internasional. Tapi kan kita tidak mungkin menafikan bahwa tim Israel itu akan ada di situ. Gitu. Menurut Mas Gibran apa ya pelajaran paling penting supaya tidak terulang lagi seperti ini? Nggak, intinya ini apa, pimpinan-pimpinan itu harusnya jauh-jauh hari harus sudah mengantisipasi. PSSI, Menpora, dan lain-lain, Kemenlu. Kalau kami yang di daerah kan hanya menyiapkan venue. Dan sebagai tuan rumah sekali lagi kita harus siap untuk menerima semua tamu. Tadi Mas Gibran bilang lesson learned-nya harusnya sudah disiapkan ya. Jadi sudah ada diskursus, sudah ada perbincangan politik untuk menyiapkan ini. Oh iya, kalau kita kan sekarang kayak kemarin Pak Menpora yang baru, Pak Dito kan juga sempat menyerempet masalah U17. Kita harus nyiapin juga nanti U17 ada Israel nggak? Nah, itu kan harus kita siapin juga. U17 rasanya tidak ada Israel, jadi semoga bisa di Indonesia ya, Mas Boleh, Gibran? boleh, kita siap. Mas Gibran, sebagai seorang yang sangat intens dengan sosial media, mendapat masukan dari masyarakat. Kalau saya boleh kembali lagi soal di mana partai Anda berada atau tempat partai Anda, itu sering sekali soal pembatalan U20, para kader PDIP itu menyebut soal, hey jangan membentur-benturkan Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Jadi seperti ada juga upaya politik yang seolah ini keinginan Presiden dan ini keinginan Bu Mega dan kemudian itu dibenturkan. Apa yang Mas Gibran bisa katakan soal ini? Warga, masyarakat aja yang menilai. Yang jelas kita semua yang ada di sini pengen proses recovery pasca COVID ini bisa dipercepat dengan adanya event-event seperti itu. Kemarin ada G20, itu kan nendang banget di Bali. Ini kita sekarang ada tambahan lagi U20, itu pasti akan nendang sekali. Kayak kemarin kita dapat event-event kayak ASEAN Para Games, Muktamar Muhammadiyah, itu nendang sekali untuk pertumbuhan ekonomi di kota Solo. Kita kemarin pertumbuhan ekonominya tinggi sekali, 6,25. Lebih tinggi dari rata-rata nasional, lebih tinggi dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang, kita 6,25. Tinggi sekali. Jadi sebenarnya yang saya kejar itu pertumbuhan ekonomi, bagaimana UMKM semuanya kecipratan. UMKM, hotel-hotel okupansinya naik, rental mobil, ojol, terus UMKM yang menyiapkan souvenir dan lain-lain. Pasti kena impact-nya semua. Yang saya pikirin itu. Cuman kan Mas Gibran itu kan bagaimanapun juga kan politisi, Mas. Jadi tentu ada aspek politik juga yang nyenggol gitu. Kalau saya sih orangnya praktis aja. Ada kegiatan apa, impact-nya ke warga apa, ada kegiatan apa, impact-nya ke warga apa, itu aja. Nanti kalau urusan elektabilitas, urusan ini, urusan itu urusan belakangan. Yang penting warga dulu yang merasakan. Itu loh. Event bola, ya kita jangan cari panggung, cari sensasi. Oh, ini yang nyiapin si Gibran dan lain-lain. Enggak, kita yang paling penting warga dapat apa dari event ini. Warga kecipratan apa dari event ini, itu yang paling penting. Kita 2 tahun kena COVID, struggling banget. Yang kita pikirin masalah ekonomi dulu. Itu. Mas Gibran dalam pandangannya selalu memang berorientasi ya soal bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kota Solo. Iya. Gitu ya. Soalnya Solo ini tricky, Solo ini nggak punya pertanian, pertambangan, nggak punya apa-apa. Kita kota yang pemasukannya PAD-nya murni dari pajak dan retribusi.
Kalau kita nggak kreatif, kalau kita nggak mendatangkan orang luar ke Solo, kita mati. Jadi pertumbuhan ekonomi Solo itu naik luar biasa, lebih dari wali kota sebelumnya. Ya, waktu saya pertama kali menjabat, pertumbuhan ekonominya cuma minus 0,174. Ya karena COVID sih. Ya sekarang udah, ya lumayan lah. Kenapa saya tanyakan ini? Karena waktu Mas Gibran dibilang tidak paham konstitusi karena baru lahir, langsung Mas Gibran tweet di sosial media, di Twitternya, langsung memberikan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada wali kota sebelumnya. Lagi ngeledek ya? Enggak, saya nggak pernah ngeledek siapa sih, Pak. Ada buktinya nggak? Nggak ada. Ada detailnya. Oke, siap. Itu apa maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa. Gak mungkin dong wali kota iseng aja ada yang ngeritik. Oh, adminnya yang iseng. Nggak kita kita pengen nunjukin aja bahwa ya sekarang keadaannya seperti ini. Warga yang menilai kinerja kita, angka-angka statistik yang bisa menilai kita ini seperti apa. Itu aja. Ya, angka kan nggak pernah bohong. Beberapa waktu lalu, Kota Solo kedatangan sejumlah tokoh nasional. Apa yang membuat para politisi senior ini menemui juniornya, Wali Kota Solo? Namanya dari tokoh politik, ya pasti kita bicara politik. Pak Anies yang cukup sering ke Solo. Saat ini melihat Solo kalau dengan kondisi saat ini seperti apa, Pak? Saya sampaikan tadi, rapi, bersih, mudah-mudahan makin maju. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Mas Wali, rame-rame tokoh politik itu berkunjung ke Kota Solo. Ada apa gerangan? Solo itu letaknya strategis di tengah. Beliau-beliau itu ke Solo tidak spesifik ke Solo, pasti mampir ke kota-kota sebelahnya. Ya karena Solo letaknya di paling tengah, kita akses kereta api, dari tol, lalu bandaranya kita akan siap semua. Jadi tidak spesifik ke Solo kok. Biasanya beliau-beliau pasti ke kota-kota sekitar Solo. Ya kalau Pak Prabowo kan Mas Gibran kan juga tidak spesifik. Hambalang. Intinya beliau-beliau tidak spesifik ke Solo, dan kalau pas malam atau makan siang biasanya saya undang makan. Rasanya enggak deh Mas Gibran. Rasanya tokoh-tokoh nasional itu enggak secara spesifik ke Solo kok, bener. Pasti tidak secara spesifik. Menyempatkan, tapi tidak secara spesifik ke Solo. Menyempatkan ke Solo dan menemui wali kota Gibran. Kan itu udah pasti Mas. Nggak mungkin ya karena kebetulan ketemu. Silaturahmi aja. Kan Pak Erlangga juga bilang karena yang ketemu tokoh politik, disebutnya tokoh politik loh Mas Gibran, berarti bicara politik. Dikit. Dikit? Dikit. Yang banyaknya apa? Ya rahasia. Mas Gibran, orang menilai begini, kenapa para tokoh-tokoh politik itu ke Solo menemui Mas Gibran? Karena Mas Gibran itu adalah representasinya Presiden Jokowi. Orang yang paling berkuasa saat ini, tokoh yang belum pernah selama menjabat presiden di periode kedua selama pemilihan presiden langsung masih sangat terkuat di ujung pemerintahannya. Jadi tidak melulu sebagai wali kota Solo Mas Gibran, tapi representasi Presiden Jokowi. Gimana Mas Gibran? Ya itu silahkan orang yang menilai saja. Yang jelas beliau-beliau ke Solo hanya untuk makan siang atau makan malam dengan saya. Tidak ada pembicaraan politik yang gimana-gimana banget. Mas Gibran pernah merasa nggak bahwa sebenarnya Mas Gibran tuh didekati ya supaya bisa punya kedekatan juga atau merawat kekuasaan di pemerintahan Pak Jokowi? Ya silahkan orang yang menilai seperti apa. Yang jelas saya kalau ada tamu ya kita harus siap untuk menerima. Itu aja. Mas, saya mau tanya karena ini penting sih Mas Gibran wali kota yang masih dianggap juga
baru terjun di dunia politik, tapi kemudian langsung kebanjiran dengan kedatangan para tokoh nasional. Kan kalau misalnya wali kota Solo itu Rosi Silalahi, mungkin nggak sebanyak itu yang datang. Mungkin lebih banyak. Enggak, karena bukan siapa-siapa. Jadi pasti tetap harus dilekatkan dengan Presiden Jokowi. Tapi Mas Gibran punya nggak semacam insting untuk melihat kedatangan ini memang sebuah ketulusan persahabatan atau sekedar oportunis? Yang jelas semua tamu yang datang harus saya jamu, itu aja. Nggak usah dipilih-pilih. Siapapun kita terima. Mas Gibran merasa nggak bahwa personifikasi Pak Jokowi itu sangat melekat di Mas Gibran, sehingga Mas Gibran dianggap memiliki kemewahan untuk selalu diperhitungkan? Ya terus biar orang yang menilai aja. Biar orang yang menilai. Karena orang melihat misalnya kepala daerah yang lain, Mas Gibran kan tentu tidak mungkin seramai ini mendapat kunjungan. Masa? Rame juga kok. Pemberitaannya yang nggak rame. Apa? Pemberitaannya yang nggak rame. Sekali lagi orang ke Solo itu bukan spesifik ke Solo, pasti ke kota-kota sekitar. Itu loh. Bandaranya di Solo, stasiunnya di Solo, tolnya di Solo, pasti lewatnya Solo. Itu. Bahkan orang-orang beliau-beliau yang secara waktu misalnya mendarat di bandara itu tidak ada kegiatan di Solo pun saya pasti jemput kok. Gitu. Mas Gibran merasa beruntung nggak karena Pak Jokowi itu kan termasuk yang memiliki relawan yang luar biasa dan kemudian Mas Gibran mendapat limpahan relawan itu termasuk limpahan relawan ada ya. Jadi kalau relawannya Pak Jokowi pasti serta-merta ke Mas Gibran gitu nggak mikirnya? Mbak, nanti coba di research ya. Waktu pertama kali saya declare untuk mencalonkan diri jadi wali kota ya, itu yang paling pertama kali tidak setuju adalah relawannya Bapak. Nanti dicari aja ya. Makanya pertama kali ketika saya mencalonkan diri jadi wali kota, saya membentuk tim saya sendiri, bukan tim lamanya Bapak. Nanti dicari aja ya. Nanti dicari. Jadi nggak benar tuh ya bahwa seorang Gibran tuh pasti dapat langsung limpahan relawan. Ya itu biar orang aja yang menilai. Tapi sekali lagi yang paling pertama tidak setuju itu justru relawannya Bapak. Lalu saya berjalan dengan relawan yang saya bentuk sendiri, orang-orang yang fresh. Nggak apa-apa, saya bikin tim sendiri. Kenapa mereka waktu itu apa yang Mas? Saya nggak pernah kenal Mbak sama yang namanya Projo, yang namanya relawan-relawannya Bapak nggak kenal. Oh ya? Nggak ada yang kenal Mbak, benar. Tanya aja, saya nggak pernah. Saya kan pilpres sebelumnya kan nggak pernah ikut-ikut jadi tim ses dan lain-lain. Dicek aja nanti. Jadi waktu itu justru mereka. Kalau dapat limpahan relawan ya saya seneng banget, tapi enggak lah. Enggak. Waktu itu mereka justru yang paling nggak setuju ya. Iya, ntar dicari aja nanti apa. Waktu itu alasannya kalau nggak salah nih yang saya sempat dengar, jangan dong masa Presiden Jokowi terus anak juga nyalonin gitu. Itu alasan mereka. Ya salah satunya itu. Dan Mas Gibran ingin membuktikan bahwa nggak begitu cara berpikirnya. Maksudnya saya juga sih. Ingin membuktikan. Saya nggak perlu ngasih pembuktian apa-apa. Waktu itu mangkel nggak sih bahwa justru relawannya Bapak paling nggak setuju? Nggak juga Mbak, saya nggak pernah ini kok, nggak pernah ngeluh atau apa. Makanya itu tadi saya bentuk relawan baru. Tuh. Sekarang tapi relawan Bapak juga udah bergabung dengan relawan barunya Mas Jokowi? Relawan Pak Jokowi juga udah bergabung dengan relawannya Mas Gibran? Atau enggak? Ya tidak serta-merta ke sini semua lah. Atau Mas Gibrannya gini, kalian pernah menolakku? Oh enggak. Tenang aja. Santai, saya orangnya enggak seperti itu. Tapi sekali lagi saya punya cara yang berbeda. Saya juga pengen merangkul orang-orang yang tidak pernah dirangkul oleh para relawannya Bapak. Saya kan pakai cara-cara yang lain di sosmed, kan approach saya juga lain. Itu. Ini nggak masalah sih, siapa saja
boleh berteman dengan saya. Tenang aja. Kalau ada projo berarti akan ada juga proran. Apa itu? Pro Gibran. Enggak lah. Saya santai kok. Ntar aja untuk urusan-urusan relawan itu. Seberapa penting sebenarnya memiliki relawan-relawan itu buat Mas Gibran? Itu cukup penting ketika waktu awal-awal rekomendasi belum turun. Ya. Kan waktu saya declare itu kan di Solo sudah ada calonnya sendiri. Nah, itu. Makanya saya geraknya sama relawan saya. Pak Jokowi tapi hebat ya, maksudnya sampai sekarang masih terus memiliki relawan-relawan yang tergabung dalam banyak nama. Nanti Mas Gibran juga mau gitu? Ya pokoknya kita rawat silaturahmi lah dengan semua orang. Intinya itu aja. Cuman kadang-kadang gini Mas Gibran, ada pandangan bahwa relawan itu kan itu bagus ya, karena itu kan partisipasi publik ya Mas. Jadi tidak melulu dari soal partai, tapi masyarakat sipil ikut mengusung mereka yang dianggap wah ini memenuhi kriteria sebagai pemimpin kami gitu. Tapi kemudian orang bilang udah dong, kalau udah selesai harusnya udah gitu. Kalau Mas Gibran sebagai seorang politisi, relawan itu masih terus harus ada nggak meskipun sudah memenangkan pemilu? Ya relawan kan kerja-kerjanya bukan hanya kerja-kerja politik. Misalnya ada bencana alam, ada apa. Kan kita bisa ngerain relawan juga untuk membantu warga, membantu korban. Kan nggak selamanya urusan-urusan politik. Gitu. Ya yang ini yang saya tanyakan ketika relawan dalam urusan politik gitu Mas Gibran. Saya nggak punya relawan politik sih Mbak. Tanya ke Bapak aja ya. Saya nggak punya relawan. Pokoknya saya berteman dengan semua dan ya kita terus jalin komunikasi dan silaturahmi lah. Cukup ini nggak sih terganggu nggak kalau selalu dibanding-bandingkan dengan Pak Jokowi? Enggak. Saya kan tidak pernah Saya di sini bukan untuk untuk sebagai suatu pembuktian. Saya juga tidak punya cita-cita untuk melebihi dari ayah saya atau apa. Kalau saya sih santai aja mengalir. Yang menilai kan warga, bukan ayah saya. Pak FS Rudy itu mentor politik juga nggak? Iya dong, guru senior. Boleh nggak aku tanya, kenapa kok berani banget gitu? Berani apa? Ya berseberangan dengan beliau. Ya kita kan bawahan ya Pak ya. Kita bawahan, kita ini anak yang masih baru banget. Yang namanya berbeda pendapat, berseberangan tuh hal yang biasa sih saya rasa ya. Tapi yang jelas beliau-beliau itu semuanya adalah senior, mentor, guru saya. Jadi kalau ada yang salah atau apa, saya pasti langsung sowan dan minta maaf. Ya kayak Pak Gubernur kemarin, saya minta maaf, sudah berbeda pendapat dan ya udah. Dan itu hal biasa kok. Di dunia kerja kan ya kayak gitu. Udah pernah sowan ke Pak Rudy? Ya kalau di Solo pasti ya, di acara-acara partai saya pasti hadir dan pasti ketemu dengan beliau. Dan baik-baik aja kan? Iya. Dan tidak ada yang gimana-gimana banget. Biasa-biasa aja. Dan beliau sangat-sangat suportif dengan program-program yang ada sekarang. Beliau sangat-sangat suportif. Dan bahkan beliau sekarang sudah tidak menjabat pun masih sering banget membantu saya. Misalnya kemarin Solo banjir, beliau ikut turun tangan loh Mbak. Menerjunkan para kadernya, anak-anak buahnya untuk membantu saya. Dan itu hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Oke. Jadi saya mau klarifikasi ke Mas Gibran soal dianggap seperti berseberangan, musuhan dengan Pak Rudy, enggak lah ya? Enggak. Ya beda pendapat. Sekali dua kali itu hal yang wajar lah, tapi pada akhirnya kita tetap satu tujuan. Mas Gibran, saya mau tanya, ini kita mau masuk tahun pemilu dan kemudian semua dari kita mengatakan aduh jangan lagi ada soal politik identitas. Menurut Mas Gibran apa politik identitas yang harus kita hindari, definisinya Mas Gibran? Ya yang namanya identitas, perbedaan, keberagaman itu kan hal yang ya sebuah keniscayaan lah Mbak ya, sebuah fakta ya.
Dan Indonesia kan memang beda-beda kayak gini. Dan yang paling kita harus hindari itu justru orang yang memanfaatkan perbedaan ini untuk tujuan politiknya. Ya, namanya pemimpin politik kan bisa mempersatukan, bisa memecah belah. Ya tinggal dinilai sendiri dinilai sendiri aja politik identitas itu yang mana. Silahkan dinilai sendiri. Mas Gibran sendiri mencemaskan nggak? Kita kan tahun ini udah masuk tahun politik. Tahun depan akan semua pilpres dan legislatif, pilkada. Ya harapannya sih jangan seperti di 2019, 2014 kemarin lah ya. Kita juga udah capek juga di kafir-kafirin terus. Kalau kita kan pengen merangkul semua ya. Kalau Solo kan sekarang ini semua event keagamaan kan kita naungi semua, kita rangkul semua. Ya kita pengennya seperti itu, rukun semua dan semuanya kita kasih ruang, kita kasih tempat untuk ya mengadakan acara keagamaannya masing-masing. Mas Gibran, memang kemarin pengadilan tinggi sudah memutuskan yang partai Prima yang soal pemilu, yang kemudian orang bilang wah ini jangan-jangan prekondisi lagi nih untuk penundaan pemilu. Nah, kemarin juga sebenarnya undang-undang sudah perpunya sudah diketok. Jadi sebenarnya pemilu ya tetap 2024, pemilihan presiden 14 Februari 2024. Tapi masih ada loh suara-suara. Ya nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin ya? Nggak usah didengerin. Tapi Mas Gibran tahu kan tetap ada suara-suara soal penundaan pemilu karena menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Nggak usah lah. Nggak usah. Pulang aja ke Solo. Suara-suara itu menurut Mas Gibran kebaikan untuk Indonesia supaya melanjutkan pembangunan atau jebakan Batman, Mas? Ya sekali lagi itu biar warga yang menilai, tapi saya rasa apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, dijalankan aja. Kan saya tanyanya kita Mas tinggal Gibran. jalankan aja apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan, tinggal dijalankan aja. Jadi Mas Gibran sendiri merasa bahwa udah Bapak balik aja? Balik aja ke Solo, udah istirahat. Banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan ya bisa melanjutkan mimpi-mimpi besarnya Bapak. Dah, yuk segmen ini selesai. Gaya kepemimpinan Gibran sangat berbeda dengan sang ayah Jokowi yang saat menjadi orang nomor 1 di kota Solo. Ini gebrakan atau yang penting beda dengan Bapak? Dalam rangka ya titip aja gitu. Besok tak ambil lagi. Sudah berapa hari ini, Mas? 2 hari, baru 1 malam. 1 malam kemarin. Besok tak ambil. Sampai besok itu diambil. Karena apa itu, Mas? Karena pertimbangan apa mungkin? Darah sini kebak. Enggak ada titip aja, titip. Besok ganti lagi. Tak taruh makam mojo. Oh. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Carry deh. Ya apapun itu pasti kan saya tahu. Mau sembunyi-sembunyi, delek-delek, pasti ketahuan. Dan jangan seperti itu. Itu sangat membahayakan. Membahayakan murid-murid. Anak-anak yang masih di bawah umur. Jangan seperti itu. Ini yang pentingnya gurunya ini loh. Kalau gurunya pakai masker, muridnya ya pasti pakai masker. Kalau gurunya nggak ngasih contoh ya, muridnya sak-sak ya pasti ada. Kita tunggu hasil swabnya aja ya. Bersama saya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Mas Wali, gayanya Mas Wali parkirin mobil itu ngapain sih? Ya sebagai penanda aja kalau di tempat itu ada masalah. Dan harus menjadi fokus, menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Efektif? Efektif? Ya cukup efektif. Kita kan nggak bisa 24 jam nungguin terus ya bawahan kita ya. Ya kita kasih mobil kita aja di situ. 1-2 hari selesai apa enggak.
Oh, penanda. Penanda aja. Oh, bukan mau nakut-nakutin. Ada wali kota lagi ngeliatin. Nakut-nakutin siapa? Nggak ada yang takut. Tapi untuk jadi penanda aja bahwa di sini ada masalah dan masalah ini harus segera diselesaikan. Emang gini, kalau mobil wali kota di situ, yang akan nyelesain siapa, Mas? Ya yang berwenang di situ. Kalau di tempat-tempat tadi kan ada lurah, camat, ada guru-guru yang ada di situ. Ya itu yang harus diselesaikan. Emang bisa selesai? Emang bisa selesai? Selesai kok, itu semuanya selesai. Selesai semua. Cuman pasti Mas Gibran sendiri kan yang menyelesaikan. Bukan berarti mobilnya ditaruh, terus kemudian ada inisiatif untuk menyelesaikan. Ya intinya ketika awal-awal saya menjabat, para ASN sudah mulai terbiasa dengan gaya-gaya kerja saya. Saya kan pengennya cepat. Dan kadang-kadang kecepatannya ASN ini kadang-kadang tidak bisa mengimbangi. Ya, biar orang ngerti aja, oh kerja itu harus seperti ini. Kita ini kan ditungguin warga. Kita ini kan warga itu tidak bisa menunggu berlama-lama ketika ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan yang namanya pelayanan publik itu kan harus 24 jam. Makanya kalau kerja jangan lambat, jangan terlalu banyak kajian-kajian, jangan terlalu banyak meeting, jangan terlalu banyak survei-survei lapangan, lalu diulang lagi dengan kajian kedua, kajian ketiga, rapat keempat, rapat kelima. Habis itu masalah tidak selesai. Saya kan nggak pengen seperti itu. Kita pengen kerja yang praktikal aja. Ada masalah, selesaiin. Sehari, 2 hari, selesaiin. Ada masalah lagi, selesaiin lagi. Masalah belum selesai, apa masalahnya? Kita rembuk bareng-bareng, kita selesaiin bareng-bareng. Udah, sesimpel itu. Sebelumnya pernah merasa cukup, karena kan bagaimanapun pengusaha masuk ke pemerintahan, hambatan-hambatan, kecepatan itu memang... Iya, kecepatan itu. Dan kadang-kadang kan orang-orang ya ABS ya. Siap Bapak, siap laksanakan. Ini dilaksanakan benar apa enggak? Selesai apa enggak? Tanggapan warga seperti apa? Kalau warga masih mengeluh, loh Mas kok belum diselesaikan ini ya. Itu kan berarti enggak diselesaikan. Makanya kita kan pengen yang cepat-cepat dan solutif, itu aja. Jangan-jangan sekarang Mas Wali kalau ada yang bilang, siap Pak, gitu malah makin nggak percaya. Ya, harus kita cek langsung. Ya, dikirimin foto, kirimin laporan, kita kan nggak bisa 100% percaya. Mas Gibran tapi aktif juga ya di Twitter ya, di sosial media ya? Kita punya tim sendiri. Oh, jadi kalau jawab-jawab kayak gitu tuh admin atau Mas Gibran? Kita punya tim yang di Pemkot, yang tidak saya pakai, kita punya tim sendiri, yang saya gaji sendiri, khusus untuk sosial media. Sosial medianya Mas Gibran? Oke, jadi nggak melulu Mas Gibran kan? Enggak, capek. Oke, kalau kita lihat kan semuanya ngadunya ke Mas Gibran ya? Ya lumayan, nggak apa-apa. Bang, iya semuanya ada. Tolong untuk acara sekelas pengajian Habib Syekh kenamaannya, khususnya parkiran di tingkat lagi. Barusan helmku hilang di parkiran, pulang dari pengajian Solo. Nah, ya Mbak, coba menjawabnya gimana nih kira-kira ya Mas ya? Ya seperti itulah, solutif kan. Helmnya hilang, kita ganti helmnya, udah. Semua berapa banyak helm yang Mas mau ganti? Ya itu bukan masalah helmnya, tapi masalah peningkatan keamanannya. Jadi setelah kejadian itu ya berarti juru parkir, IO-nya sekalipun semuanya harus siap. Kalau misalnya Tosoro, kok dalam 2 daerah Tosoro pada bolong-bolong, misal daerah underpass, makam haji, Mas Gibran tumben neng IG Raono sing ngetek. Tosoro itu bukan Solo, makam haji itu bukan Solo. Ya bukan Solo juga. Udah tahu ini bukan Solo, kenapa dijawab juga Mas? Ya karena kita yang paling responsif sih. Biasanya kalau ada laporan keluhan-keluhan dari luar kota, biasanya saya ya kadang-kadang agak malu juga sih saya teruskan ke kepala daerah yang berwenang. Mas Gibran itu juga kocak ya di sosial media, balikin helm atau bilang ngong-ngong, ya maaf saya ngong-ngong itu apa sih maksudnya? Nggak tahu. Mana ya? Nggak tahu. Nah tapi bisa juga galak ya, kita lihat bagaimana waktu itu Mas Gibran menunjukkan kemarahannya. 50. Lain kali jangan mau ya. Iya. Ini uangnya saya kembali ya. Tanda tangan lurah itu nggak boleh. Oh ya. Yang bisa mengumpulkan zakat, fitrah, sodako itu cuma Basnas. Oh ya. Jangan mau ya Bu ya. Jangan takut. Kalau ada yang seperti itu foto, suratnya difoto, lapor ke saya. Oh iya Pak. 10.000. 50 aja Pak kemarin.
Iya. Nanti kelambi. Pangapunten nggih. Nggih. Kemarin nggih. Kuwi main balik ke duit. Dengan tempat. Oke. Saya mengakui saya salah. Ada dua hal ya Mas Gibran, soal pungli sama soal marah pada Pas Pampres gitu. Pungli dulu deh Mas Gibran. Kebiasaan lama ya. Kebiasaan lama yang sudah dibenarkan. Jadi ya itu nggak boleh terulang lagi. Jadi Mas Gibran juga jadi merasa kewajiban untuk bayar ya? Untuk ngebalikin? Oh iya dong, dan itu kan saya nggak tahu ya. Jadi ketika saya awal menjabat tuh serbuan komplain tuh banyak banget. Ini salah satunya. Jadi sesuatu yang sudah membudaya itu sebenarnya orang-orang agak takut untuk menyuarakan. Nah ini kemarin karena nomor WA saya sebar, orang-orang mulai muncul, Mas ini kok kayak gini ya, apakah memang ada aturan seperti ini? Jadi ya itu cuma salah satu contoh aja sih, dan itu tidak saya benarkan. Kita kembalikan satu-satu ke tokonya. Itu pakai uang pribadi Mas Gibran? Itu pakai uang pribadi? Enggak lah ya, duit yang sudah terkumpul itu saya kembalikan, kita kembalikan. Oke, tapi sebagai wali kota sering juga pakai duit pribadi? Sering ya? Sering. Jadi kalau jadi wali kota sebenarnya tekor ya sekarang ya dibanding pengusaha ya? Ya, disyukuri aja. Mas Gibran, saya melihat bahwa juga ada kemajuan besar di kota Solo ini soal kota toleransi. Saya ingat Mas Gibran sempat mengatakan dari peringkat 10 ke 9. Tahun ini ada di peringkat ke-4, jadi 5 besar. Jauh sekali loh lompatannya sebagai kota toleransi oleh Setara. Ya, kalau dulu ya mohon maaf ya, dulu kan Solo sering ini ya, dikait-kaitkan dengan ini terorisme. Nah, ini kan kita nggak boleh, untuk branding sebuah kota tidak boleh ada yang jelek-jelek seperti itu. Makanya kita ya dikit-dikit lah kita perbaiki, dan ya sekarang udah terbukti. Dan semua warga yang di kota Solo itu kalau beribadah ya merasa aman dan nyaman. Tadi Mas Gibran sempat menyebut soal pendirian rumah ibadah tidak akan dipersulit. Banyak sekali berita-berita di mana kepala daerah juga menyegel tempat ibadah atau mempersulit tempat ibadah. Dan kemudian ada usulan dari Kementerian Agama bahwa ya sudah izin rumah ibadah itu ditarik ke pusat, Kementerian Agama, tidak lagi dengan peraturan 2 menteri gitu. Dan yang menyaratkan ada forum komunikasi umat beragama, mayoritas yang berada di sana. Apa menurut Mas Gibran sebaiknya seperti apa ya pendirian rumah ibadah ini supaya tidak selalu menjadi persoalan klasik? Ya kalau masalah regulasi ya kita kembalikan lagi ke para pimpinan yang ada di pusat ya. Yang jelas kita yang di daerah, kita nggak pengen ada warga atau kaum minoritas yang sulit untuk beribadah, itu aja. Kita pengen juga misalnya ada pendirian rumah ibadah di suatu lokasi, ya kita pengen juga warga yang ada di situ ikut menjaga. Ya jangan ikut mempermasalahkan atau mempersulit. Saya mau menanyain soal ini, soal apa yang soal kota Solo dan ambisinya seorang Gibran, 17 titik prioritas pembangunan Solo.
Mas Gibran yakin selesai tuh 17 titik pembangunan Solo, karena saya tahu Mas Gibran memiliki passion yang luar biasa sekali dan ingin, kalau kita bilang ini ambisinya seorang Gibran Rakabuming. Kalau Masjid Raya oke lah, udah selesai. Ya sebenarnya itu lebih dari 17. 17 itu benar-benar yang landmark kota yang monumental. Yang lain sebenarnya banyak, tapi semuanya akan kita kejar di 2024. Kalau nggak selesai ya molor-molor 2025 lah. Yakin bisa selesai? Yakin. Nggak ada. Kita kerja sesuai timeline, kita benar-benar push semuanya selesai di 2024. Dari 17 tadi sudah sebagian besar sudah on progress semua dan sebagian sudah selesai. Mas Gibran, dengan pembangunan seperti itu, Mas Gibran juga punya optimisme bahwa itu harus selesai, paling 2 lah molor-molor dikit di 2025. Beruntung sebenarnya seorang Gibran Rakabuming itu kolaborasi, CSR gitu. Karena rasanya swasta pun nggak semuanya pakai APBD. Swasta itu akan berlomba-lomba selalu mau menolong wali kota Solo. Masa? Enggak lah, kita kalau sama swasta ya Mbak, kita ini kok kita pengen ya kerja-kerja seperti swasta. Jadi kita pengen dealing-dealing yang cepat, kita fokusnya ke eksekusi. Itu. Jadi perizinan kita permudah, apa yang bisa kita fasilitasi dari pemerintah untuk swasta kita fasilitasi. Kalau swasta kan mintanya masalah keamanan, masalah perizinan. Yang paling penting jangan minta fee atau apa itu pasti pengusaha pada lari. Kita kan pengennya mensupport mereka, dan nanti kalau mereka udah profitable kan mereka bisa employ orang lebih banyak lagi, pengangguran berkurang. Saya ingin garis bawah ya itu, yang penting jangan minta fee. Yang sekarang selalu minta fee, jangan dikit-dikit minta ini, minta itu, minta feedback, janganlah. Lari semua nanti. Ini menjelaskan misalnya karena orang bilang ya jelas aja wali kota Solo mah pasti swasta juga pasti mau bantu, anaknya siapa? Enggak semua. Selanjutnya terlihat kerap digandeng sang ketua umum Ibu Megawati, Gibran disebut bukan kader biasa. Ini pujian atau sindiran? Digandeng terus ya Mas? Sama Bu Mega kemarin digandeng terus? Simbol Mas? Nggak ada simbol apa tuh? Digandeng terus? Beliau tuh udah seperti ibu eyang saya sendiri ya. Conan seko ekspresi muka saya lah waktu digandeng Bu Mega, wis itu cukup menjawab ya. Bahagia Mas? Bahagia, cerah. Ya mbah wacanan dhewe Mbak. Maju ya Mas? Enggak tahu, wacanan dhewe ya. Nyerempet-nyerempet DKI atau Jawa Tengah? Mas nanti dulu lah ya itu ya. Tapi sempat bahas soal itu Mas, kesiapannya Mas Wali. Nanti aja dibahas ya. Yang penting itu, yang penting mas ketemu ibu, mas. Sempat ngobrol berdua mungkin setelah acara selesai. Ya, mas kemarin wis cukup singkat, padat jelas. Masih bersama saya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Mas Wali, gak gampang loh orang bisa sedekat itu dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Apa rahasianya Mas? Nah, Bu Ketua Umum dekat dengan semua orang kok. Bu Ketua Umum lagi di Semarang. Lalu saya ngantar pulang ke bandara. Udah. Gandengannya langsung ditafsirkan sebagai... Beliau tuh sudah seperti ibu saya sendiri, seperti eyang saya sendiri. Jadi ya monggo silahkan dinilai seperti apa. Buat Mas Gibran yang bisa dibilang baru ya Mas ya, masuk PDI Perjuangan untuk masuk jadi wali kota Solo gitu. Gimana memahami pandangan politiknya Bu Mega, arahan-arahan politiknya Bu Mega? Yang jelas kita selalu berkoordinasi dengan beliau, meminta arahan ke beliau. Beliau ini ketua, mentor, dan ya guru kita semua. Soalnya Bu Mega ini bagaimanapun juga kalau kita lihat sangat teguh ya, punya prinsip. Iya. Itu semua orang mengakui Bu Mega. Dan kalau saya selalu dengar pidato Bu Mega dan nggak segan-segan untuk memuji kepala daerah PDIP yang berhasil. Mas Gibran udah pernah dipuji belum? Nggak tahu ya, belum pernah kayaknya. Prestasinya belum ada, masih baru. Ada buku saya baca Mas Gibran.
kalau nggak salah Mas Gibran juga sempat bagi-bagikan. Judulnya adalah Wali Kota Karbitan, betul ya? Itu buku. Mas Gibran sendiri yang memilih judul itu? Enggak, penerbitnya yang memilih. Wali Kota Karbitan. Tapi kemudian isinya pencapaian-pencapaian Wali Kota Solo Gibran di buku itu. Jadi ini judulnya paradoks tuh. Agak misleading ya. Ya jangan dibaca lah. Di bagian gratis. Oh iya, di bagian gratis ya. Sorry. Ya intinya apa? Ya perjalanan 2 tahun lah. Itu. Dan judul itu sebenarnya ingin nunjukin nih yang selalu Anda labelkan Wali Kota Karbitan mampu. Enggak sih, kemarin sebenarnya usulan saya tuh ini bocil dinasti, tapi kayaknya nggak masuk. Nanti kita ganti itulah ya, bocil dinasti. Bocil dinasti. Nggak, kita pengen sesuatu yang santai-santai aja. Buku itu kan sebenarnya isinya pencapaian Mas Gibran. Pencapaian, terus masukan-masukan warga. Dengan judul yang misleading itu sebenarnya Mas Gibran ingin nyindir kan, yang Anda kecilkan ini sebenarnya juga melakukan sesuatu. Enggak juga. Saya nggak pengen menunjukkan apa-apa kok. Silakan warga yang menilai. Mas Gibran, bukan kader biasa. Biasa kok. Apa? Bukan kader biasa. Itu pujian apa sindiran? Ya, memangnya saya bukan. Saya kan tidak ada di struktur, saya juga kader baru. Ya saya bukan siapa-siapa. Siapa yang bilang seperti itu? Bukan kader biasa. Bukan kader biasa, jadi istimewa. Enggak. Kader biasa. Tidak masuk struktur, masih baru. Punya KTA baru 2 tahun. Ya masih anak bawang. Cuma namanya selalu udah sekarang udah santer ke Gubernur Jawa Tengah atau juga ke Jakarta. Enggak lah. Ya kalau survei-survei yang sudah beredar sekarang ya biar warga aja yang menilai. Saya fokus dulu di Solo. Semua biasa rata-rata bilang gitu, saya fokus dulu di Solo. Tapi pasti nanti kalau ada perintah partai pasti juga pindah juga Mas Gibran. Apa yang bisa membuat Mas Gibran meninggalkan Solo? Ya kalau pekerjaan di Solo sudah selesai. Kalau di perintah Insya Allah selesai. Makanya harus saya selesaikan di 2024 ini. Kalau di perintah partai untuk ke DKI atau naik ke Jawa Tengah gimana Mas? Belum ada perintah kok. Kalau kan kita bilang kalau. Saya kira yang diperintah nanti pasti yang sudah senior lah. Bisa jadi. Yang senior masih banyak. Soalnya kenapa harus saya? Soalnya kalau Jawa Tengah katanya Mas Gibran tutup mata aja udah pasti menang. Kata siapa? Kata banyak orang. Tutup mata. Iya. Iya. Tutup mata kalah. Enggak. Sorry, beneran ya aku mau nanya. Jadi hanya mau di Solo aja, tok. Selesai di Solo. 2 periode di Solo. Ya saya ngalir aja. Tergantung penerimaan warga seperti apa. Kan kita kembalikan lagi ke warga. Kalau penerimaan warga ingin yang lebih luas ke Jawa Tengah gitu Mas? Ya lihat dulu. Jakarta? Ya nanti lihat dulu. Fokus dulu di Solo. Ini persis omongan semua politisi Mas. Nanti dulu, lihat dulu, saya mau fokus. Tapi pada gilirannya. Saya kan benar-benar ini masih fokus di Solo. Saya baru 2 tahun loh Mbak. Ngapain harus mikir Jawa Tengah DKI? Kalau saya sudah berambisi, saya pasti udah muter kemana-mana. Gitu. Enggak ya? Nanti. Setuju nggak kalau Mas Kaisang, Wali Kota Depok? Ya itu biar Kaisang yang memutuskan. Gimana? Tapi sebagai kakak, kasih pandangannya? Ya terserah Kaisang. Kaisang siapa? Seru juga kali kalau udah di Depok ya? Enggak seru sih. Kenapa? Enggak. Ya, itu biar Kaisang aja yang nanti memutuskan dan ya biar warga yang menilai itu. Kita kan nggak bisa memaksakan. Semua proses kan kita lalui Mbak dari awal sampai akhir. Dari proses kita kan juga di posisi yang sekarang ini kan kita bisa menang, bisa kalah. Tidak ada kewajiban untuk memilih saya. Gitu. Bebas kita kembalikan lagi ke warga. Jadi sebagai kakak nggak memberikan lampu hijau? Ya terserah dia lah, dia udah besar, dia udah bisa memutuskan sendiri. Kalau misalnya
ini kan rame soalnya di sosial media, ngikutin kan? Iya. Rame banget, sudah ada spanduk-spanduknya katanya. Iya. Ya kan? Iya. Cuman kalau misalnya Mas Gibran juga di Depok itu menguatkan ini nggak Mas sebagai dinasti politik yang baru? Sekali lagi kalau bicara masalah dinasti, saya ya misalnya saya bisa menang, bisa kalah, tidak ada kewajiban untuk memilih saya. Semuanya yang memilih warga. Hanya memang latar belakang siapa Mas Gibran, Mas Kaisang itu kan membuat jadi bisa dipilih oleh partai politik untuk menjadi pimpinan daerah. Background orang tua, ya sebenarnya kan banyak juga yang orang-orang lain ya yang punya nama-nama besar dari orang tuanya yang tapi kalah di pemilu, kan banyak juga. Dan contohnya sudah banyak, itu loh. Misalnya apa contohnya? Contohnya? Contoh yang kalah, nggak usah dibahas. Oke. Makasih ya Mas Gibran. Nah, akhirnya. Terima kasih. Ini langsung ke Solo ya balik ya? Iya, langsung balik. Oke. Salam untuk Jan Etes. Makasih. Mbak. Yang saya bilang mirip ibunya, tapi Mas Gibran bilang mirip bapaknya. Dalam hal ini kita tidak memiliki kesepakatan. Terima kasih kalian. Makasih Mbak, makasih. Safe flight kembali ke Terima Solo. kasih. Terima kasih bagi Anda penonton setia Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.